Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman Lakers Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya jangan lupa tolong like, share, dan komentar di video-videoku di channel ini. Tapi sebelumnya tetap harus subscribe dulu ya. Tolong di-share ke WhatsApp, Instagram, ke grup Facebook atau grup apapun, oke? Demi kemajuan dari channel ini. Terus video ini ingin membahas tentang sebuah masalah tentang drama. Biasa drama di Laiki. Dan mari kita ambil sisi baiknya. Aku nggak akan berpihak ke kanan atau ke kiri. Aku harus bisa melihat dari dua arah, karena inilah sisi yang berbeda. Sisi yang nggak semua orang tahu di Laiki itu ternyata nggak ayem-ayem aja, nggak dingin-dingin aja. Tapi ada drama-drama yang ruwet, ada masalah-masalah yang sangat mengganggu. Mari kita kupas, oke? Ini aku ceritain nih. Semula berawal dari jangan di situ dulu. Poinnya dulu. Poinnya ini ada masalah tentang agency dan official host, yang ofisi ini merasa dibuang, ditendang begitu aja seperti tumbal ya oleh agency. Masalahnya apa sih? Mari kita kupas. Semula berawal dari seorang perempuan yang sangat bersemangat, sangat mempunyai power dan punya ambisi. Bahkan dia itu mempersembahkan semua sumber dayanya ke Laiki. Nggak semua sih, ya paling 70% lah sumber daya pikiran ya, maksudnya. Pikiran dia itu disumbangkan ke Laiki dengan cara mengikuti rule of the game tentang gimana sih cara menghasilkan uang di Laiki ini. Sampai akhirnya dia mencapai ke titik di mana sempat berada di posisi atas, sempat juga berada di posisi bawah, dan sempat juga dia merasa bosan. Tapi pada akhirnya dia mencoba bangkit, dan bertemulah dengan seseorang ofisial laki-laki, oke? Laki-laki ini salah. Laki-laki ini memiliki bakat yang luar biasa, harus diakui itu. Suaranya bagus, tampan rupawan wajahnya, sikap yang ramah juga. Nah terus temanku ini, si perempuan ini merasa bukan kasihan ya, tapi merasa ingin membantu si host laki-laki ini untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dengan potensi dia. Karena host perempuan ini, temanku ini, melihat ini orang punya potensi yang seharusnya menjadi boom di dunia streaming ini, oke? Ada gambaran ya. Untuk yang nggak tahu apa itu Laiki, tonton videoku yang sebelumnya. Sebentar. Merokok dulu, geng. Terus ketika terjadi peristiwa pertemanan, perkenalan, pertemanan, dan kebetulan satu agensi terjadi perkenalan. Terus si perempuan mengira dia punya potensi dan
mungkin karena butuh dukungan ini orang. Yaudah, aku akan dukung dia sebisaku. Akhirnya didukunglah si host cowok ini, didukung dengan sepenuh hati sama si host perempuan. Oke. Untuk ukuran level, ibaratnya itu langit sama bumi ya, karena si perempuan udah raksasa lah ibaratnya akunnya. Sementara si lelaki ini dibilang masih newbie di streaming lagi ini, meskipun dia punya pengalaman di streaming yang lain, tapi dia masih meraba di Laiki. Hari berganti, bulan berganti, akhirnya si perempuan ini mencoba untuk memberikan doktrin, memberikan saran, masukan bagaimana cara mencetak cuan di Laiki dengan cara berbisnis, oke? Tapi teman perempuan ini, temanku ini yang perempuan ini, dia kekurangannya itu tidak bisa membedakan bisnis di dunia nyata dan di dunia live streaming. Ini komentarku, ini pendapatku. Bisa salah, bisa benar. Jangan dipercaya, oke? Hanya pendapat. Jadi ketika dia mengajak berbisnis, semua yang dia paham dan dia kuasai dia terapkan di live streaming ini, yang sebenarnya sangat berbeda, bosku. Oke? Bedanya apa? Kalau dibahas panjang banget, intinya beda aja. Pada akhirnya si cowok ini merasa dihargai, merasa disupport, merasa baru kali ini mendapatkan dukungan yang modelnya seperti ini. Padahal dari agensi nggak ada tuh yang begini-begini, tapi kok dia peduli ya sama aku. Inilah kebaikan dari si perempuan. Dengan tujuan yang baik, maksud yang baik, akhirnya terjadilah deal-deal solution, terjadilah deal-deal di belakang layar. Yang notabene ini adalah bisnis. Namanya bisnis, bisa untung, bisa rugi. Nah, si cowok ini nggak tahu kalau bisnis itu pasti ada untung dan ruginya. Orang baru pertama kali bisnis harus untung gede gitu loh, enggak. Pasti jatuh dulu. Dari situ dia belajar. Nah, ketika bisnis udah dimulai, si cowok ini angan-angannya, nggak tahu ya, ini prediksiku, angan-angannya itu udah besar. Entah itu popularitas, entah itu akun dia yang bertengger di puncak global, ya kan, global Indonesia. Mungkin dia bayangannya udah begitu. Akhirnya ketika bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, dan juga dia merasa udah keluarkan modal yang banyak, tapi kok aku merasa dibohongi, merasa dihianati, merasa seperti perempuan yang disakiti, dizolimi oleh teman perempuannya, kan konyol ini. Akhirnya dia mungkin ceritalah ke agensinya. Ini satu agensi loh. Akhirnya dia cerita ke agensinya, terus si founder atau ketua agensi ini, karena dia menelan berita yang mentah-mentah, akhirnya ya percaya dengan isu yang cowok ini sebar, yang padahal isu ini tuh bisa diklarifikasi dengan baik, nggak perlu ada kalimat yang nggak enak ya. Nah, ketika si ketua agensi ini melayangkan somasi ke si perempuan ini, somasinya kurang lebih berbunyinya itu, silakan kamu pilih agensi mana yang ingin kamu tempati. Kamu mau pindah, silakan pindah. Kalimat ini yang membuat si perempuan ini yang sakit hati. Dia merasa udah berjuang di agensi itu,
udah jatuh bangun, udah mengerahkan sumber daya, udah keluar modal uang yang nggak sedikit juga, dan dia juga udah mengerahkan keluarganya tentunya. Tapi hanya karena masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik, akhirnya dia harus didepak dan dikeluarkan. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi itulah peraturan dari agensi. Yang namanya agensi itu punya peraturan khusus agensi itu sendiri, intern lah ya, peraturan yang hanya diketahui oleh anggota-anggota atau user dari agensi itu. Nah, temanku ini melanggar peraturan intern dari agensi yang sebenarnya masih bisa kok diobrolin, nggak perlu harus berakhir seperti ini gitu loh. Lu lupa main bareng, nongkrong, minum, joget bareng, lupa gitu hal-hal kayak gitu, lo nggak lucu. Berarti selama ini nggak tulus gitu loh. Selama ini nggak ada rasa chemistry. Itulah kenapa si perempuan ini merasa kecewa, sangat kecewa. Kecewanya sebenarnya bukan ke agensinya ya, tapi ke cowok yang dia support ini, ke cowok yang dia ajak bisnis ini. Sangat disayangkan kenapa dia ngambil tindakan kayak gitu, mengadu seperti perempuan yang habis dinakali. Seperti seorang perempuan yang habis dianiaya, dia mengadu ke orang tuanya, merengek seolah-olah habis disakiti, terus bersembunyi di ketiak orang tuanya. Tapi ya nggak bisa disalahkan banget juga si cowok ini. Si cowok ini nggak tahu. Si cowok ini nggak tahu yang begini-begini. Orang nggak tahu kok disalahin banget. Ini pun nggak logis ya, nggak adil maksudnya. Jadi baiknya gimana? Sebaiknya ya sebenarnya ngobrol antara si perempuan ini, si cowok ini, sama pengurus agensi. Diketemukan aturan tuh. Tapi jangan ada pengerahan massa. Jadi cukup orang-orang ini aja, orang-orang yang terlibat aja gitu loh. Nggak perlu cari massa, cari pembelaan. Itu salah kalau cari pembelaan, mempertahankan argumennya. Udah tahu salah, mbok ya minta maaf. Selesai. Jangan udah tahu salah menghindar. Ini salah kok menghindar. Salah itu minta maaf. Si cowoknya ini merasa salah. Si perempuan ini merasa ada yang nggak beres nih, kenapa gue dikeluarkan. Akhirnya si perempuan japri si cowok ini, ofisi yang cowok. Di WhatsApp nggak bales, di telepon nggak diangkat. Tadinya nunggu 1 jam akhirnya nunggu setengah hari nunggu 1 kali 24 jam. Nggak ada respon juga, tapi dibuka WhatsAppnya, dilacak keberadaannya si cowoknya lagi di room orang lagi ngobrol. Begitu si perempuan ini masuk, dia langsung menghilang. Dia minta tolong, halo, tolong dibalas WhatsAppku, mari kita selesaikan baik-baik, mari kita ngobrol. Kalau ada keluhan, kalau ada pihak yang dirugikan, mbok ya ayo kita ngobrol, kita selesaikan. Nggak perlu cerita ke salah orang, akhirnya dibumbuin nih sama yang merasa simpati sama cowok ini. Akhirnya dibumbuin sama orang-orang. Wah iya nih cewek itu mah kayak gini, ya, kayak gitu. Ya udah, beritanya pasti menyebarnya yang enggak A1 gitu loh, nggak berita yang valid banget itu enggak. Tapi katanya dan katanya. Kata si A dia itu punya ini loh, kata si B dia itu begini loh. Loh nggak begitu. Ini keliru, sangat keliru. Akhirnya setelah berusaha, temanku ini
eh, mendapatkan ini apa respon dari agensinya, dari ketuanya atau foundernya atau owner, aku nggak tahu, memberikan statement kalau aku bisa memfasilitasi kalian untuk menyelesaikan, tapi bukan permasalahan pribadi, lebih ke permasalahan agensi atau laiki. It's okay, itu bagus sekali. Nggak menyerang pribadi, karena orang kadang ketika kita ngobrol tentang komunitas, tentang agensi, orang ini yang dinilai itu orangnya, itu keliru. Kalau mengkritik orangnya, ya semua orang baik pada dasarnya, tapi yang dikritik itu kebijakannya, yang dikritik itu adalah peraturannya atau statementnya, bukan pribadi orang ini, geng. Dipahami dong. Akhirnya terjadilah pertemuan melalui dunia maya yang biasa disebut dengan zombie, oke? Difasilitasi, akhirnya mereka ngobrol. Si perempuan ini merasa tersudutkan. Kenapa tersudutkan? Karena dihadirkan banyak orang yang ekspektasinya tadinya cuma si perempuan, si lelaki, founder, owner, udah. Kalaupun diperlukan saksi, diperlukan seseorang, cukup satu. Jangan kayak menggerakkan massa. Sekalipun orang ini berbobot di agensinya, itu mbok ya nggak usah, karena akan memberikan efek kepada yang punya masalah kayak loh, kok banyak orang, ada apa ini, mau nyerang gitu. Itu menurut aku kurang elok lah ya, kurang elok. Terus inti daripada obrolan itu, yang notabene briefing untuk menyelesaikan masalah, itu menjadi menyudutkan seseorang, dihakimi, merasa kamu salah, aku benar. Pertanyaannya, ketika aku salah, apakah kamu benar? Ketika aku keliru, apakah kamu sudah lurus? Konyol sih ya. Dan anehnya, mereka semua kompak. Nggak tahu sih ya kalau di jati apa, nggak tahu kalau di nurani mereka sebenarnya itu berpihaknya ke siapa. Entah di tengah-tengah atau memihak si A, si B, nggak tahu. Tapi yang terpampang di kamera adalah merasa tersudutkan si perempuan ini. Dan akhirnya si perempuan ini kan nggak terima. Nggak terimanya kenapa sih? Aku urai sedikit ya. Si perempuan ini nggak terima karena satu, dia merasa udah berjuang untuk agensinya, yang notabene itu berjuangnya itu melalui uang, melalui kemampuan dia dalam mengolah diamond atau bisnis ya, yang dia rajin kejar target gitu loh, yang ada fee atau ada keuntungan juga untuk agensi. Dan itu bukan uang sedikit, bukan uang 1-2 juta, bukan, puluhan juta uangnya totalnya ya kan. Terus di tengah kehidupan Laiki yang lagi nggak pasti, karena efek dari pandemi ini, banyak official vakum, banyak spender yang vakum, akhirnya ofisi dari agensi ini juga pada redup. Beberapa ya, nggak semua sih, beberapa redup. Itu kan membuat si perempuan ini merasa punya tanggung jawab untuk membantu sesamanya. Bentar. Apa ini? Nah, ketika udah membantu dan kecewa, bereaksi lah. Ketika bereaksi, harapannya, beliau ini udah berumur, harapannya bukan pengen dibela, tapi harapannya adalah menyelesaikan dengan baik-baik, biar nggak salah paham. Jangan menyudutkan dengan satu
karena dia menyalahi salah satu aturan dari agensi. Aturannya begini, dia melanggar. Oke, melanggar. Ketika dia melanggar, adakah seseorang lain yang melanggar dan masih berada di room ini? Gitu. Kedua, dia dikeluarkan karena tindakannya dari dulu seperti ini. Loh, ngaca dulu dong. Banyak yang seperti itu. Terus dari agensinya, apakah agensinya udah baik? Menurutku mari kita adil ya. Agensinya udah baik karena agensinya itu sempat berada di posisi global nomor 1, 2, 3 gitu. Itu udah sangat bagus. Agensinya udah bagus. User-usernya juga pasti tak ada gading yang tak retak, pasti ada yang salah dan ada yang benar. Nah, kemudian terjadi seperti ini. Seharusnya harapannya si perempuan ini adalah diselesaikan dengan baik-baik, dan kalaupun harus berakhir dengan damai, ya nggak usah terlalu terlalu semua orang tahu masalah ini akhirnya gitu loh. Paham ya? Itu kan jadi menambah kebencian si perempuan kepada si lelaki ini. Dan lelaki ini kurang gentle, kurang maco kataku ya. Karena nggak berani langsung gitu loh, tatap muka, ngobrol face to face, atau diselesaikan pribadi lewat japri, telepon atau apa. Nggak usah bersembunyi, dibawa ke tiak. Lelaki nggak boleh cengeng, lelaki itu harus aduh, merokok dulu lah, bakar rokok dulu. Ada aja ya masalah-masalah di streaming ini. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai si laki-laki ini nggak bisa menyelesaikan secara dewasa, secara gentle, secara jantan ya, dihadapi si perempuannya empat mata. Malah dia meminta tolong ke agensinya untuk membantunya, yang tentunya dipumbuin dengan bahasa-bahasa yang kita nggak tahu, yang ujung-ujungnya ya begini, salah paham. Yang notabene ofisi perempuan ini tuh udah lama di agensi ini, udah cukup lumayan lama, dan berprestasi juga lumayan. Tapi yang cowok ini tuh terbilang belum terlalu lama, dan mungkin baru 2 lah dia mencapai titik target yang lumayan besar. Itu pun berkat bantuan si temanku ini, perempuan ini. Nah, seharusnya kan bukan berarti si perempuan ini ingin dibela karena udah lama, ya enggak, tapi harus jadi pertimbangan oleh agensi juga. Dia itu ada track recordnya gitu loh, prestasi dia, terus apa sih yang dia berikan ke agensi itu ada gitu, nggak kaleng-kaleng. Tapi ternyata malah membela si cowok baru ini, kurang bijaksana. Akhirnya usut penyusut, masalah nggak selesai. Pada akhirnya tetap dikeluarkan dari agensi, pada akhirnya tetap di-cut. Dan karena si perempuan ini memang tadinya itu nggak ada niatan untuk keluar dari agensi, ya dia cuma bilang, silakan keluarkan aku baik secara hormat atau tidak hormat, tapi aku tidak akan pindah. Aku mending di cut list dulu. Cut list itu artinya diputus kontrak sama pihak Laiki pusat gitu. Karena memang awalnya dia nggak ada niatan untuk pindah, nggak ada. Hanya karena apa ya, ada pepatah atau ada ibarat tuh begini, karena nila setitik rusak susu sebelangga gitu ya, gitulah.
karena masalah kecil, apa yang udah dia berikan itu dipandangnya hitam semua, jelek semua. Ya. Ya, sampai akhirnya sekarang ini teman perempuanku ini merasa masih sangat kesal dan merasa nggak terima. Tapi setelah kita ngobrol sama keluarga, dia udah it's okay, nggak masalah. Dia udah merelakan semuanya, dan inilah sikap kesatria yang ditunjukkan sama beliau. Dan sisi baiknya dari si perempuan ini adalah mau menerima, mau oke lah gitu, mau menyudahi ini semua, masalah ini semua. Yang penting mereka berjalan dengan lancar dan baik. Ini yang bisa kita ambil dari si sikap perempuan ini. Mudah-mudahan menginspirasi sikap dia untuk kita semua. Terus untuk agensi dan sekuatnya, sisi baiknya tentu banyak. Sisi baiknya agensi ini berprestasi. Terus sisi buruknya adalah itu tadi, terlalu gegabah mengambil keputusan. Dan terus harapannya adalah buat para official host, mari kita bijaksana, mari kita ciptakan suasana yang tenang. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit mengadu yang sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan secara pribadi. Jangan libatkan banyak orang, selesaikan masalahmu sendiri. Buang sampah digitalmu sendiri. Jangan libatkan orang lain, jangan kerahkan massa, jangan merasa dihinakan oleh seseorang, jangan merasa disudutkan, jangan merasa dibohongi, merengek. Bangun, kamu cowok. Cari tahu, oh, dia itu seperti ini karena begini. Oke, aku harus selesaikan nih. Aku nggak mau rugi, aku harus ngomong. Nah, gitu. Harus seperti itu ya. Ini silakan ambil pelajaran buat yang mengerti. Terserah sisi mana yang mau kalian ambil. Itulah tadi cerita dari temanku yang mengalami drama di Laiki. Yang penting sehat semua itu orang-orangnya. Pesen buat para official, para spender, para agensi di dunia streaming juga. Turunkan ego kalian, turunkan kesombongan, ciptakan suasana damai, oke? Dan jangan mau disusupi oleh orang-orang yang bermasalah. Karena kalau orang-orang yang bermasalah itu selalu mengulangi hal yang sama. Pasti menghasut dan menghasut. Akhirnya agensi itu bakal berkubu, agensi itu bakal terpisah. Ini kolonisnya si A, ini koloni si B, ini grupnya si C gitu. Itu hindari orang-orang yang kayak gitu. Oke. Cukup sekian video dari diriku, tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman Laiki semua. Mari kita ambil hikmah dari cerita ini. Dari aku pribadi, karena ini adalah kontenku, bukan berarti aku memihak si A, si B, si C, enggak. Tapi aku menceritakan, dan aku ambil pelajaran dari kalian semua. Thank you so much. Assalamualaikum.